Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubal mu'minina bil ma'rifah fatmanat qulubuhum bitauhid. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwan dan akhwat, soimin dan soimat yang berbahagia, setiap doa yang dipanjatkan oleh kita pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, pasti akan aku jawab. Kalaupun selama ini doa-doa kita belum dijawab, permohonan-permohonan kita belum direspon oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu bukan karena Allah tidak mau menjawab dan bukan karena Allah tidak sayang kepada hambanya. Itu mungkin disebabkan oleh dosa-dosa atau kemaksiatan yang pernah kita lakukan. Sebab dosa dan kemaksiatan itu ibarat awan, akan menjadi hijab, akan menjadi penghalang antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kalau belum dijawab, doa-doa kita belum sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin besar dosa yang kita lakukan, semakin banyak kemaksiatan yang kita lakukan, maka akan semakin jauh antara hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mungkin karena tata cara atau adab kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang kurang tepat. Maka dalam kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan tata cara atau adab kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, ketika kita akan berdoa kepada Allah, hendaklah kita bersuci, menggunakan pakaian yang rapi, menggunakan pakaian yang sopan. Sebab kita akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara logika kita akan menghadap manusia saja, menghadap bupati, menghadap presiden, tentu harus dengan pakaian yang rapi, pakaian yang sopan, dan pakaian yang layak. Apalagi kita akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti bagus, yang penting rapi dan sopan. Yang kedua, ketika berdoa hendaknya diawali dengan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillah. Amin amin alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Itu bentuk pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun Allah tidak butuh pujian, tapi adabnya, etikanya ketika kita berdoa, hendaknya kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti halnya kita mengajukan bantuan, membuat proposal kepada Bapak Camat, tentu dalam proposal tersebut harus diawali dengan kata-kata indah, itu kata-kata pujian. Salam sejahtera kami sampaikan. Semoga Bapak Camat dalam keadaan sehat dan selalu berada dalam keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebagai kalimat pembuka. Kemudian ada berdoa yang kedua, yaitu dengan membaca sholawat Nabi. Bahkan sholawat Nabi ini sebagai syarat diijabahnya doa. Ini rekomendasi daripada Rasulullah SAW. Seperti kita mengajukan bantuan kepada Bapak Camat seperti tadi, tentu harus ada rekomendasi dari Bapak Kepala Desa. Kita mengajukan bantuan kepada Bapak Camat, kita langsung ajukan kepada Bapak Camat, tidak ada tanda tangan lurah, tentu proposal pengajuan akan dikembalikan sebab tidak lengkap dan belum memenuhi syarat. Maka ketika hendak berdoa, adabnya adalah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli sholatan tunajina biha min jamil akhwal wal afat wa taqdana biha min jamil hajat wa tahhirna biha min jamil sayiat wa tarfa'una indaka ala darajat wa tubaluguna biang sulgoyat min jamil khairati bil khayati wa bil mamati innaka la kulli syai'in qadir.
itu membaca selawat kepada Nabi Muhammad SAW, rekomendasi daripada Rasulullah. Kemudian ada berdoa yang ketiga, yaitu kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kepada hajat yang kita panjatkan, kita mohon ampun dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan. Allahumma qfir lana dunubana wa dunuba walidaina wa dunuba satiratina wa dunuba jamil muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat. Nah, setelah minta ampun, barulah kita kepada hajat kita, permohonan-permohonan yang kita ajukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika mengajukan hajat harus dengan kata-kata yang sopan, dengan kata-kata yang merendah, tawadu, tadoru, penuh kerendahan dan kepasrahan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan berdoa dengan kata-kata yang konyol dan semaunya. Misalkan kita berdoa, ya Allah, ampunilah dosa saya kalau Engkau mau. Ya Allah, berilah rezeki sedikit saja ya Allah. Itu kata-kata yang tidak sopan dan berdoa yang tidak khusyuk. Itu semaunya. Maka ucapkan doa itu dengan kata-kata yang khusyuk, dengan kata-kata yang tadoru, dengan penuh kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai seorang hamba, sehingga doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir adalah adab ketika kita berdoa, yaitu doa hendaknya ditutup dengan alhamdulillah. Amin amin alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu adab dan tata cara berdoa. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita bisa melaksanakan doa dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tata cara, dengan adab dan etika yang baik. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.